Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan ini saya mau mengucapkan terima kasih karena sekali lagi diberi kesempatan untuk membagikan kebenaran dari firman Tuhan yang saya beri judul Masuk ke dalam Kerajaan Surga. Tetapi sebelumnya mari kita buka dalam doa dahulu. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami. Dan kami juga mau berterima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, dan pemeliharaan-Mu. Tuhan, saat ini kami mau belajar mengenal Engkau lebih dalam lagi, supaya semakin nyata kebaikan-Mu kami lihat dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran dari firman-Mu, dan kiranya Engkau juga membuka hati gereja-Mu untuk menerima kebenaran dari firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memanjatkan doa ini. Amin. Oke, mari kita lanjut. Nah, mungkin Anda bertanya kenapa kok saya memilih tema ini? Karena kalau kita lihat, semua tanda-tanda dan kejadian-kejadian yang terjadi hari-hari ini, kita sebagai orang percaya seharusnya tahu bahwa kita ini sudah hidup di zaman akhir. Kenapa? Karena semua yang terjadi ini sudah sesuai dengan apa yang tertulis di kitab suci. Ciri-cirinya akhir zaman itu gimana? Itu bisa kita lihat ciri-cirinya di hari-hari ini, dan semua kejadian-kejadian yang berhubungan dengan apa yang tertulis di Alkitab tentang akhir zaman itu terjadi semuanya, dan kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Karena itu sebagai orang percaya, maka seharusnya kita ini bahagia, kita ini senang. Kenapa? Karena sebentar lagi kita percaya bahwa kita akan segera diangkat. Kita akan segera di-rapture. Tuhan akan menjemput kita sendiri. Dan kita akan diluputkan dari malapetaka yang akan menimpa dunia ini. Saudara-saudara, bukankah hal ini sesuatu yang melegakan dan sekaligus membahagiakan? Karena Tuhan sendiri loh. Tuhan Yesus sendiri yang berjanji. Dia sendiri yang ngomong seperti itu untuk menjemput kita kembali. Seperti yang tertulis di Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang 3-4. Mari kita baca. Dan apabila aku, Tuhan Yesus, telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ini adalah janji yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, dan kita tahu Tuhan itu nggak bisa ingkar janji. Jadi ayat ini, perkataan Tuhan Yesus ini pasti digenapi oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan hal ini diingatkan kembali oleh Rasul Paulus di 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Mari kita baca sama-sama. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Elohim berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah suatu janji. Janji akan keselamatan bagi kita orang percaya. Dan janji akan penebusan tubuh kita yang fana ini. Tetapi banyak orang takut akan hal ini. Mereka itu masih ragu. Ragu gimana? Ragu. Loh, aku ini apa ikut diangkat? Aku ini apa sudah cukup percaya? Aku ini belum melakukan sesuatu hal untuk Tuhan. Aku belum punya prestasi apa-apa. Saya belum pernah bawa jiwa satupun
kepada Tuhan. Terus ada lagi orang-orang tua itu takut bagaimana dengan nasib anak-anaknya. Anak-anak saya ini masih kecil-kecil. Saya nggak tahu nasib mereka ini gimana. Apakah mereka ini sudah kenal Tuhan apa belum? Kan syarat keselamatan adalah percaya. Lah kalau anak kecil ini belum percaya lah, terus nasibnya gimana? Kalau saya tinggal nanti ternyata saya diangkat, anak-anak saya diangkat lah, terus kan kasihan mereka. Atau ada juga orang tua yang bilang, anak saya ini punya keterbatasan fisik. Anak saya ini misalkan ya, autis. Dari kecil autis, sehingga saya nggak bisa ajarkan kebenaran firman Tuhan. Anak saya ini kena meningitis, sehingga punya keterbelakangan mental. Jadi mau diajarin apa-apa nggak bisa lah. Terus nasib anak saya ini gimana kalau nanti saya tinggal rapture, saya ini diangkat Tuhan, apakah anak saya juga diangkat? Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ini yang membuat kita itu nggak menyambut rapture atau pengangkatan kita ini. Pertemuan kita dengan Tuhan ini sesuatu yang membahagiakan, karena kita masih kepikiran tentang nasib kita, apakah kita ini ikut diangkat. Terus juga kepikiran nasibnya anak-anak kita kalau punya anak ya. Nasibnya anak-anak saya gimana, keluarga saya gimana, apakah ikut diangkat. Baiklah, karena itu mari sekarang kita sama-sama belajar kebenaran Alkitab untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama, kalau boleh saya rangkum dalam satu pertanyaan, adalah apa syaratnya supaya seorang itu qualified, memenuhi syarat untuk diangkat atau di rapture. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Elohim bersama-sama dengan Dia. Jadi di sini disebutkan kalau mau dikumpulkan oleh Elohim bersama-sama dengan Tuhan Yesus, maka syaratnya adalah percaya. Percaya kepada apa? Percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit. Jadi bukan cuman percaya saja, bukan cuman percaya kepada Tuhan Yesus saja, tapi juga harus percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menanggung dosa-dosa seluruh umat manusia. Dan Tuhan, yaitu Bapa, sudah membangkitkan Dia sebagai bukti akan kesempurnaan karya penebusannya di kayu salib. Nah, jadi nggak cukup hanya percaya kepada Yesus saja, tapi harus percaya akan kematian dan kebangkitannya. Kenapa harus seperti itu? Karena ada kepercayaan lain yang percaya bahwa Yesus itu adalah nabi. Dia bukan Tuhan tapi nabi, dan Yesus di dalam kepercayaannya mereka, Yesus itu tidak disalib. Yang disalib itu orang lain. Jadi Tuhan Yesus itu tidak mati untuk menebus untuk menanggung dosa manusia. Jadi nggak ada karya penebusannya. Karena itu Alkitab secara spesifik itu bilang kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dan percaya akan kematian dan kebangkitannya. Jadi itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua itu ada di 1 Tesalonika 4 ayat 17. Jadi ayat lanjutannya. Mari kita baca sama-sama. Sesudah itu kita yang hidup
yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi syarat yang kedua itu kita yang masih hidup dan masih tinggal di bumi ini. Jadi di ayat ini tidak disebutkan kalau mau diangkat itu harus percaya, terus masih hidup, masih tinggal, dan harus melakukan perbuatan baik. Sama sekali nggak ada. Perbuatan baik itu bukan syarat untuk diangkat. Jadi ini adalah penghiburan dan jaminan bagi orang-orang yang meragukan apakah mereka memenuhi syarat untuk diangkat. Jadi syaratnya tadi cuma dua. Satu, percaya kepada Tuhan Yesus dan kematian dan kebangkitannya. Terus yang kedua, masih hidup dan tinggal di bumi ini. Udah, syaratnya dua itu aja. Tapi bukan berarti perbuatan baik itu nggak perlu loh ya. Perbuatan baik itu bukan syarat untuk diangkat, tapi perbuatan baik itu ada hubungannya dengan upah yang akan kita terima. Jadi kalau kita mau dapat upah lebih, itu ya kita perlu perbuatan baik. Nah, itu mari kita baca ayatnya. Di Wahyu 19, ayat yang ke-7 dan ke-8. Wahyu 19 ayat 7, mari kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi pengantinnya itu adalah kita. Gereja Tuhan adalah pengantinnya Kristus. Ya, ayat 8, dan kepada pengantinnya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Jadi kalau kita ingin memakai jubah yang lebih indah pada saat nanti kita kembali ke dunia ini bersama Kristus, maka jangan jemu-jemu melakukan perbuatan yang baik. Nah, ini cuma salah satu contoh. Nah, nanti ada upah yang lain, tapi tidak akan kita bahas di kesempatan ini. Kemudian berikutnya kita mau belajar apa yang terjadi dengan anak-anak dan orang-orang yang punya keterbelakangan mental sehingga mereka tidak punya kesadaran sendiri. Apa yang terjadi kepada mereka? Apakah mereka langsung dapat diangkat atau mereka akan ditinggal? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kalau orang-orang ditanya, pasti semua orang setuju jawabannya adalah ya. Nah, tapi untuk menjawab, kita ini perlu dasar yang kuat, dasar yang menurut Alkitab untuk bisa menunjang pernyataan kita ini. Supaya kalau ada dasar firman-Nya, dasar ayatnya, kita punya keyakinan teguh bahwa oh ya, kita yakin dengan jawaban kita karena memang tertulis di Alkitab, ini kebenaran firman Tuhan. Hampir semua orang kalau ditanya alasannya apa, kok kamu yakin kalau anak-anak itu langsung diangkat? Jawabannya, ya, anak itu ikut keyakinan orang tuanya, ikut lebih spesifik lagi, ikut keyakinan ibunya, karena ibunya yang ngandung. Jadi kalau ibunya itu orang percaya, anaknya pasti orang percaya. Kalau tapi kalau ibunya bukan orang percaya, gimana? Apakah anak ini nggak ikut diangkat pada saat kalau rapture dia masih bayi? Berarti nanti timbul pertanyaan berikutnya, berarti Tuhan itu nggak baik-baik amat dong. Lah, anak itu kan nggak bisa milih, dia ingin dilahirkan di keluarga mana. Pasti semua anak kalau bisa milih, pasti kepingin dilahirkan di keluarga orang percaya. Syukur-syukur kalau orang percayanya kaya lagi. Ya, semua orang kepingin seperti itu. Tapi kan anak kita nggak bisa milih dilahirkan di mana. Berarti nggak adil dong. Nah, tenang dulu, tenang. Jangan panik dulu. Ya, saya kasih bocoran dulu. Bayi dan anak kecil pasti langsung diangkat.
Cuman kalau Anda bilang anak ini diangkat karena ikut orang tuanya, maka jawabannya tidak alkitabiah. Mengapa kok bisa demikian? Mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ketiga. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 3 ayat yang pertama. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Elohim, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Elohim tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Elohim." Ayat keempat, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Elohim. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Kita langsung lompat ayat yang ke-9. Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu?" Oke, sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya, mari kita pelajari dulu ayat yang sudah kita baca ini. Dari cerita ini kita belajar bahwa Nikodemus adalah bangsa Israel. Dari suku Lewi, karena dia adalah seorang imam. Dikatakan dia ini seorang imam. Jadi kalau imam pasti dari suku Lewi. Dan Anda bisa baca dari artikel yang saya sertakan. Dia ini orang Farisi. Jadi kalau orang Farisi, dia ini mempelajari kitab suci. Kebanyakan, kemungkinan besar, dia hafal seluruh kitab-kitab suci orang Yahudi. Dan jabatannya kalau kita baca di ayat yang ke-9, jabatannya itu adalah Sanhedrin. Jadi bukan cuma imam biasa, ini imam kepalanya imam. Ini elit, imam-imam elit. Jadi ada kelompok imam 71 orang jumlahnya, itu disebut Sanhedrin. Nah, Nikodemus ini salah satu dari antaranya. Nah, tapi dia ini datang kepada Tuhan Yesus malam-malam. Kenapa kok malam-malam? Karena dia malu. Awalnya dia malu. Kenapa kok dia ini seorang yang terpandang dalam lingkungan orang Yahudi? Dia ini orang yang terpandang, kenapa mau datang tanya-tanya kepada Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus ini imam aja bukan gitu loh. Jadi jabatannya terlalu jauh. Jadi dia ini malu. Tapi dia perlu datang. Kenapa? Karena dia tahu semua yang dia miliki itu tidak membuat dia diterima dalam kerajaan surga, dalam kerajaan Elohim. Karena itu dia datang kepada Yesus untuk menanyakan hal ini. Dan ini adalah kabar sukacita bagi kita semua. Kenapa? Berarti keselamatan itu bukan milik bangsa tertentu. Jadi kalau bangsa Israel pasti selamat, enggak. Bukan untuk suku tertentu. Kalau suku Lewi, ingat suku Lewi ini satu-satunya suku dalam bangsa 12 suku Israel. Yang suku ini elit, dia satu-satunya suku yang dipilih hanya untuk melayani Tuhan. Nah, terus jabatan itu pengetahuan Anda ini hafal kitab suci, itu tidak membuat Anda lahir baru dan masuk ke dalam kerajaan surga. Dan bukan pula berdasarkan jabatan atau prestasi, dia ini Sanhedrin. Harusnya kalau berdasarkan bangsa, suku, terus habis itu pengetahuan dan jabatan, harusnya Nikodemus ini kualifikasinya top,
langsung masuk, langsung diterima dalam kerajaan surga. Tapi dia pun sadar, semua yang dia miliki itu tidak otomatis membuat dia itu masuk ke dalam kerajaan surga. Karena itu dia harus bertanya kepada Tuhan Yesus, dan ini suatu kabar yang membahagiakan bagi kita. Jadi dari sini kita belajar, keselamatan itu sesuatu yang pribadi. Keselamatan itu bisa didapatkan kalau kita lahir baru. Kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga kalau kita itu sudah lahir baru. Bukan berdasarkan kita ini kalau lahir dalam keluarga Kristen, otomatis kita pasti selamat. Enggak. Dan bukan juga kalau kita ini baca Alkitab, mempelajari Alkitab, itu otomatis membuat kita ini selamat, kita ini orang yang diselamatkan. Tidak. Ingat saudara-saudara, banyak orang membaca dan mempelajari Alkitab hanya untuk memakai apa yang pengetahuan yang dia punya itu justru untuk memusuhi Tuhan sendiri. Dengan cara apa? Menyesatkan gereja dengan penafsiran menurut mereka sendiri dan memutarbalikkan ayat Alkitab. Ya, yang salah satunya ya bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati di salib, ya itu salah satunya. Dan kalaupun kita ini bekerja di gereja, itu tidak otomatis membuat kita jadi salah satu pengikut Kristus. Kelahiran kembalilah yang membuat kita itu bisa masuk dalam kerajaan Elohim. Nah, terus caranya lahir baru gimana? Si Nikodemus nggak ngerti, karena itu Tuhan kasih tahu jawabannya. Di ayat yang ke-14 dikatakan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Jadi satu-satunya cara untuk lahir baru adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita baca ayat berikutnya, dan ini adalah ayat yang menjadi dasar kekristenan kita, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Elohim. Ini adalah dasar, ini adalah fondasi kekristenan kita. Bahwa keselamatan itu karena percaya, bukan percaya plus melakukan perbuatan, enggak. Cuman percaya saja. Karena itu, untuk lahir baru, kita cuman perlu percaya saja, maka kita akan diselamatkan. Dan kalau kita selamat, kita sudah orang yang selamat, kita orang yang percaya, maka pada saat Tuhan datang untuk menjemput, maka kita pun pasti diangkat, ya toh, karena kita percaya dan masih hidup. Nah, masih berada di dunia ini. Jadi kita otomatis diangkat. Nah, jadi kalau misalkan kita jawab, ada orang tanya lain kali, apakah bayi itu ikut kepercayaan orang tuanya, maka jawabannya adalah bukan. Tapi jangan khawatir, bayi tetap diselamatkan. Tapi jangan pakai dasar ayat ini, oke? Nah, terus gimana? Kalau bayi dan orang-orang yang punya keterbelakangan mental ini gimana? Bukankah mereka belum bisa diajari, belum ngerti hal seperti ini? Nah, mari kita gali lagi kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca Roma 5 ayat yang ke-13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Kemudian mari kita baca Mazmur 51 ayat yang ke-5. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Nah, mari kita belajar sama-sama dari dua ayat ini. Di Roma 5:13,
dikatakan bahwa memang dosa itu sudah ada sebelum hukum Taurat ada. Sama halnya dengan bayi yang masih dalam kandungan. Apakah bayi ini bebas dari dosa? Tidak. Firman Tuhan berkata bahwa bahkan pada saat masih dalam kandungan, kita ini sudah berdosa. Tetapi, kalau kembali ke Roma 5 ayat 13, kalau tidak ada hukum Taurat, maka dosa itu tidak diperhitungkan. Ingat, hukum Taurat adalah pengetahuan tentang baik dan jahat. Jadi walaupun bayi dan anak kecil itu berdosa sejak masih dalam kandungan, tetapi kalau mereka masih belum punya kesadaran atau belum bisa ngerti apa itu baik dan apa itu jahat, maka dosa tidak akan diperhitungkan. Supaya lebih jelas, mari kita baca kitab Roma, pasal yang ke-7, ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan, jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat, dosa mati. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup, sebaliknya aku mati. Jadi dari sini kita belajar bahwa pada saat tidak ada hukum Taurat, maka Paulus hidup. Tetapi pada saat dia mengerti tentang hukum Taurat, justru dosa itu yang hidup dan dia sebaliknya mati. Ingat ya, mati di sini bukan tubuhnya mati, bukan, tapi rohnya yang mati. Nah, sama halnya dengan bayi dan anak kecil. Pada saat mereka tidak kenal hukum Taurat, walaupun mereka itu dikandung dalam dosa, jadi secara keturunan dia itu orang berdosa, bayi itu orang berdosa sudah. Tapi karena dia tidak kenal hukum Taurat, belum bisa membedakan apa yang baik dan yang jahat, maka mereka masih hidup. Sampai pada saat mereka dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, maka baru pada saat mereka tahu itu hukum Tauratnya hidup, mereka yang mati. Nah, hal ini juga berlaku juga ya untuk orang-orang yang punya kondisi kesehatan sejak kecil yang mempengaruhi kesadaran mereka. Misalkan autis, cerebral palsy, atau semua kondisi yang menyebabkan orang ini punya keterbelakangan mental, sehingga walaupun secara fisik mereka ini kelihatannya dewasa, sudah secara umur sudah cukup tua, ya toh, sudah layak disebut orang dewasa, tetapi karena mereka tidak bisa membedakan apa itu baik dan apa itu jahat, maka mereka tetap hidup. Ya. Mengapa mereka tetap hidup? Karena dosa tidak diperhitungkan. Tapi ingat loh ya, kata kuncinya sejak kecil, sejak bayi. Jadi kalau orang ini sudah dewasa, ya toh, sudah dewasa terus karena dan dia belum terima Kristus, belum percaya kepada Tuhan, terus dia menderita mungkin karena satu dua hal, mungkin karena kecelakaan atau yang lainnya, sehingga akhirnya dia menjadi gila atau mendapat otaknya rusak, keterbelakangan mental, maka kondisi ini tidak bisa dipakai. Karena dia sudah terlebih dahulu pernah ngerti apa itu baik dan jahat, dan mereka tetap memilih yang jahat. Jadi dari sini kita bisa tenang ya. Ternyata anak-anak kita ini, bayi-bayi ini otomatis diselamatkan karena mereka masih belum bisa membedakan apa itu baik dan apa itu jahat, sehingga dosa itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Dari sini kita lihat betapa baiknya Tuhan kita. Tapi apakah benar penafsiran seperti ini? Oke, mari kita baca
cerita, contoh kasus dalam Alkitab. Jadi biar Alkitab menafsirkan Alkitab sendiri. Mari kita buka kitab Keluaran, pasal yang pertama. Kita nggak akan baca seluruh ayatnya, saya kasih rangkumannya aja langsung ya. Jadi ini ceritanya pada saat bangsa Israel disuruh oleh Tuhan untuk maju dan menduduki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Maka bangsa Israel justru menggerutu dalam kemah mereka dan mereka berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Jadi kita tahu ya, bangsa Israel ini orang-orangnya ini nggak tahu terima kasih ya. Mau diberkati malah katanya Tuhan ini kasih kutukan. Dan ketika Tuhan mendengar gerutunya orang Israel ini, Tuhan menjadi murka dan bersumpah. Tuhan bilang, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik, yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Nah, tapi apakah cuma dua orang ini saja? Enggak. Mari kita baca ayat yang ke-39. Dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini, yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, merekalah yang akan masuk ke sana, dan kepada merekalah aku akan memberikannya, dan merekalah yang akan memilikinya. Tetapi kamu, Musa, baliklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Teberau. Jadi di cerita ini dikatakan yang bisa masuk ke tanah perjanjian itu cuman Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Kenapa? Karena mereka setia kepada janjinya Tuhan. Tapi bukan cuma dua orang ini saja, anak-anak juga langsung bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Mengapa? Di sini dikatakan karena mereka ini, anak-anak ini, belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Jadi apa yang dikatakan oleh Paulus di kitab Roma itu sama persis plek dengan cerita yang terjadi di Ulangan ini, di kitab Ulangan ini, bahwa anak-anak yang belum mengetahui tentang apa yang baik dan apa itu jahat, mereka ini dosa-dosa mereka itu tidak diperhitungkan kepada mereka. Sehingga anak-anak ini diperbolehkan langsung masuk ke dalam tanah perjanjian. Jadi di sini kita bisa lihat ya betapa Tuhan itu sayang sekali sama anak-anak kecil. Tetapi mungkin Anda bisa berkata, loh itu kan boleh masuk tanah perjanjian, apakah sama dengan boleh masuk surga? Oke, sekali lagi mari kita belajar apa yang dikatakan oleh Alkitab. Kali ini kita baca di Perjanjian Baru. Mari kita belajar apa yang dikatakan Tuhan Yesus sendiri tentang anak kecil dan kaitannya dengan kerajaan surga. Mari kita buka Injil Matius pasal yang ke-18. Akan baca mulai ayat yang pertama. Pada waktu itu, datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Jadi, kalau Tuhan Yesus bilang seperti ini, berarti anak kecil ini sudah ada dalam kerajaan surga. Karena itu anak kecil ini dijadikan contoh oleh Tuhan. Kalau misalkan anak kecil ini belum tentu masuk ke dalam kerajaan surga, nggak mungkin Tuhan bilang, sesungguhnya kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk. Berarti kalau anak kecil ini belum tentu masuk, maka Tuhan akan bilang, kamu mungkin masih ada kemungkinan bisa masuk. Tetapi enggak, Tuhan kasih sesuatu yang pasti, kamu tidak akan masuk. Berarti kalau kita menjadi
seperti anak kecil ini, kita pasti masuk. Berarti kalau anak kecil ini dibuat contoh oleh Tuhan Yesus, berarti anak kecil ini sudah pasti masuk dalam kerajaan surga. Bahkan bukan cuman masuk saja. Di ayat yang keempat dikatakan, sedangkan barang siapa yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi sekali lagi anak kecil ini dibuat contoh oleh Tuhan mengenai posisi. Kalau mau paling besar dalam kerajaan surga, jadi seperti anak kecil ini dijadikan contoh. Berarti anak kecil ini punya posisi yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi ingat, anak kecil bukan cuman pasti masuk dalam kerajaan surga, posisi mereka pun terbesar. Bahkan kalau kita baca di ayat yang ke-10 dikatakan, ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Jadi Tuhan Yesus bilang, anak-anak kecil ini punya malaikat pribadi, khusus malaikatnya. Apa tugasnya malaikat ini? Memandang selalu ke wajah Bapa yang ada di surga. Oh, bukankah itu sesuatu yang luar biasa sekali? Tidak dikatakan hanya untuk ini dikatakan hanya untuk anak-anak saja. Orang dewasa Tuhan Yesus nggak pernah bilang seperti ini. Kalau kita baca, berarti Tuhan itu punya atensi khusus, punya perhatian khusus untuk anak-anak. Anak-anak ini dijadikan contoh. Mereka ini empunya kerajaan surga. Mereka ini langsung masuk dalam kerajaan surga. Mereka ini terbesar dalam kerajaan surga. Mereka ini punya malaikat pribadi yang selalu memandang ke hadapan wajah Bapa di surga. Jadi kalau menurut Anda kurang jaminan apa lagi yang bisa mengatakan bahwa anak-anak ini tidak langsung diterima dalam kerajaan surga? Nggak ada. Semuanya mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan bilang itu selalu sama. Anak-anak ini pasti langsung diterima dalam kerajaan surga. Jadi dalam arti, karena mereka ini sudah pasti masuk, jadi pada saat Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, untuk mengangkat kita, sudah pasti anak-anak ini pasti ikut diangkat dan masuk bersama-sama kita dalam kerajaan surga. Kemudian ada banyak orang terus akhirnya bertanya-tanya, berapa batasan usia seseorang sampai dia disebut dewasa? Jadi kan dari tadi kita bahas ini tentang anak-anak. Berarti anak-anak langsung diterima dalam kerajaan surga. Tapi kan orang itu selalu tumbuh, semakin lama semakin tua, semakin dewasa. Dan akhirnya dia bisa mengenal apa yang baik dan apa yang jahat. Tapi usia berapa sampai disebut dewasa? Sehingga pada saat mereka dewasa, otomatis mereka tidak langsung diangkat. Nah, ini usia ini berarti kan penting gitu loh. Usia berapa? Anak-anak ini orang ini sudah tidak dianggap anak-anak lagi sehingga disebut dewasa. Di Alkitab memang tidak disebutkan secara spesifik. Tapi dalam tradisi Yahudi ada yang disebut dengan tradisi bar mitzvah untuk anak laki-laki dan bat mitzvah untuk anak perempuan. Nah, dalam tradisi Yahudi ini, anak-anak sebelum usia 13 tahun, itu dikatakan semua perbuatan yang dilakukan anak-anak ini sebelum usia 13 tahun ini, itu semuanya jadi tanggung jawab orang tuanya. Jadi kalau anak ini berbuat salah, orang tuanya menanggung kesalahan anak-anak ini. Nah, tapi sesudah anak ini menginjak usia 13 tahun, mereka akan menjalani proses bar mitzvah. Nah, maka sesudah mereka menjalani proses bar mitzvah ini, sesudah
prosesinya, ritualnya itu selesai, maka mulai saat ini segala perbuatan mereka itu akan menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Dan pada saat bar mitzvah ini berlangsung, orang tua anak-anak ini mengucap syukur kepada Tuhan. Mengapa? Karena mereka sudah tidak perlu lagi menanggung dosa anak-anak mereka. Karena dianggap usia 13 tahun ini anak-anak sudah dianggap bertanggung jawab atas semua keputusan yang mereka perbuat karena mereka sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi di sini kita lihat ya, betapa pentingnya pengenalan akan Tuhan itu sejak dini kepada anak-anak. Karena anak-anak itu lebih gampang diajari. Mereka itu masih lugu, masih nggak ngerti mana yang baik dan mana yang jahat. Jadi pada saat orang tua, jadi orang yang dekat dengan mereka, mengajarkan sesuatu, mereka itu bisa langsung percaya dan lebih gampang. Coba misalkan bandingkan dengan mengajarkan sesuatu kepada anak, kalau anak itu sudah masuk kuliah gitu, kan lebih sulit. Sama, mengajarkan tentang pengenalan akan Kristus ini kepada anak-anak itu lebih gampang daripada mengenalkan kepada orang-orang yang sudah mulai kuliah gitu ya. Karena apa? Karena mereka merasa mereka lebih pintar dari orang tua mereka. Justru logika kita itu kadang yang membatasi kita untuk dapat kenal dengan Tuhan itu secara lebih dekat. Atau dengan kata lain, menurut tradisi Yahudi, berarti usia 13 tahun adalah usia di mana orang itu sudah dianggap dewasa, bukan anak-anak lagi. Nah, mungkin ada beberapa dari kita yang sekarang ini bingung sesudah tahu kalau menurut tradisi Yahudi itu 13 tahun itu sudah dianggap dewasa gitu loh. Mungkin anak kita usianya sudah lebih dari 13 tahun tapi sampai hari ini kok kayaknya masih belum benar-benar terima Tuhan secara pribadi gitu loh. Lalu nanti apakah benar mereka akan diselamatkan langsung, apakah mereka akan ikut langsung diangkat? Oke, itu menurut tradisi Yahudi. Mari kita baca salah satu contoh. Ini salah satu contoh ya. Saya nggak tahu apakah ini bisa diaplikasikan dalam kehidupan sekarang ini. Cuman saya mau kasih tahu, Tuhan itu panjang sabar. Tuhan itu nggak mau orang ini masuk neraka. Tuhan nggak mau. Di 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau anak Anda usianya sudah di atas 13 tahun, tapi kok kayaknya Anda merasa, kan kita nggak tahu ya, masalah percaya itu kan pribadi, kita nggak bisa lihat langsung. Yang tahu itu cuman pribadi itu sendiri dengan Tuhan. Ya. Cuman kalau kita nggak terlalu yakin, ingat ayat ini ayat yang sangat indah sekali, bahwa Tuhan itu sabar. Tuhan itu menghendaki semua orang itu supaya jangan ada yang binasa. Tuhan itu kepingin semua orang itu berbalik dan bertobat, supaya apa? Bisa terima hidup yang kekal. Nah, sekarang itu salah satu contoh ya, Tuhan ini panjang sabar. Ya, nah mari kita baca di Kitab Ulangan pasal yang ke-14. Ingat tadi di kitab, ini bilangan 14. Bilangan 14 ini menjelaskan umur anak-anak di Kitab Ulangan yang tadi kita baca itu, anak-anak yang belum mengetahui apa yang baik dan yang jahat. Nah, anak-anak ini yang disebut anak-anak di Kitab Ulangan ini dijelaskan di Kitab Bilangan usia mereka ini berapa. Nah, Bilangan 14 ayat yang ke-29 dikatakan, di padang gurun ini
bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Ayat yang ke-30, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Jadi selain Kaleb dan Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun, semua orang-orang yang usianya 20 tahun ke atas, nggak ada yang boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Dengan arti yang disebut dengan anak-anak itu adalah orang-orang yang usianya sebelum 20 tahun. Nah, kita lihat ya, bagi kita sekarang ini, orang-orang di zaman sekarang, orang-orang itu dianggap dewasa sesudah usianya, ada yang tergantung negaranya ya. Jadi ada yang 17, ada yang 18. Tapi kalau kita lihat di perjanjian lama ini, bahkan Tuhan kasih lebih lagi. Sampai 20 tahun. Sebelum usia 20, itu seseorang itu sama Tuhan masih dianggap anak-anak. Jadi kita lihat ya, Tuhan itu panjang sabar. Lebih sabar dari kita. Tapi apakah cerita ini bisa diaplikasikan kepada kehidupan kita sekarang ini? Kita nggak tahu. Tapi satu hal yang pasti kita tahu, bahwa sangat penting untuk mengenalkan anak-anak kita kepada Kristus sejak sedini mungkin. Mengapa kok harus sedini mungkin? Iya, karena anak-anak itu lebih mudah diajari, lebih gampang percaya, lebih mudah dikenalkan. Semakin mereka dewasa, itu semakin sulit. Kita sendiri tahu hal itu. Tapi tentu saja kalau mau kenalkan Tuhan, ya toh, kita nggak bisa kenalkan anak-anak kita kepada Tuhan itu, kita mengenalkan Tuhan kepada anak-anak itu dengan bahasa yang sulit-sulit, dengan bahasa yang terminologi lah, nubuatan lah, bahkan untuk menghafalkan ayat, ya nggak mungkin lah. Anak-anak itu masih kecil, apalagi usia belum 3 tahun, masih ngomong aja belum bisa ya. Jadi gimana kita bisa kenalkan ya? Kalau kita tahu sendiri anak-anak kita ya mungkin pada saat mereka sudah bisa mulai mengerti sesuatu yang lebih kompleks, mungkin umur 5 tahun, 6 tahun gitu ya, kita mulai bisa ceritakan dengan bahasa yang anak-anak kita mudah mengerti, mudah cerna. Misalkan ditanyain, kamu tahu enggak suatu saat nanti semua orang ini termasuk kamu harus memilih mau pergi surga atau pergi ke neraka. Pilihannya cuma 2, nggak ada pilihan lain. Nah, surga itu tempatnya enak, menyenangkan, seneng-seneng terus di sana, nggak ada nangis lagi. Tapi kalau di neraka itu nggak enak. Tempatnya nggak enak, panas, menyeramkan, banyak orang nangis. Nah, kalau disuruh milih, kamu mau pilih mana? Kalau anak kecil, pasti milih yang menyenangkan, ya toh. Nah, berarti kalau mau menyenangkan, kamu harus pilih surga, betul ya? Nah, kalau kamu mau ke surga, kamu butuh seseorang yang bisa membawa kamu masuk ke sana. Kita nggak bisa bawa, karena yang punya surga itu adalah Tuhan Yesus. Nah, kalau kamu mau masuk surga, kamu harus kenal sama Tuhan Yesus. Mau nggak kenal? Nah, pasti dengan bahasa seperti itu, mungkin anak-anak akan bisa gampang mencerna dan lebih gampang mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Lebih gampang. Jadi secara dini itu lebih gampang. Bahkan itu yang diperintahkan Tuhan kepada orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak ini setiap saat.
Di Ulangan 6 ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, Tuhan sendiri yang memerintahkan supaya kita orang tua itu mengenalkan anak-anak kita tentang Tuhan, mengenalkan Tuhan kepada anak-anak kita. Berulang-ulang, mau duduk, mau jalan, mau berbaring, bangun, dalam arti kata setiap saat ajarkan anak-anak kita, berulang-ulang, terus-terusan. Ingat, anak-anak itu mungkin kalau diajak ngomong sekali, tidak ngerti dia ngebangin. Tapi kalau terus, akhirnya itu akan melekat. Dan akhirnya anak itu lebih gampang untuk menerima keselamatan itu. Tapi kalau memang anak kita mungkin agak sulit mencerna apa yang kita ajarkan, bahkan sampai misalkan usia 13 tahun itu mereka masih belum bisa mengerti, belum bisa mencerna, jangan terlalu panik. Ingat, Tuhan itu panjang sabar, ya, Tuhan itu murah hati. Bahkan di kitab Bilangan dikatakan Tuhan itu murah hati sampai orang itu sebelum usia 20 tahun. Ya, jadi kita bisa lihat ya betapa Tuhan itu kasih toleransi itu panjang sekali. Gitu loh. Nah, oke, mari kita simpulkan, mari kita kilas balik apa saja yang kita pelajari hari ini. Yang pertama apa? Semua orang yang percaya akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dan yang masih hidup akan mengalami pengangkatan, akan di-rapture secara langsung. Kedua, anak-anak, bayi, anak, dan orang yang punya keterbatasan fisik sehingga mereka punya keterbelakangan mental, nggak bisa mengenal, nggak bisa membedakan mana yang baik dan yang jahat, otomatis langsung mengalami pengangkatan juga, langsung di rapture juga. Yang ketiga, ini juga paling penting, kenalkan Tuhan kepada anak-anak kita sejak masih dini, sedini mungkin. Oke. Sekian firman Tuhan hari ini. Semoga firman ini bisa memberkati kita dan membawa sukacita, ketenangan, kedamaian. Karena kita sekarang semakin dibukakan. Kita sekarang lebih tahu lagi betapa Tuhan itu sangat mencintai dan menyayangi kita. Dia itu panjang sabar dan sangat murah hati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang membuka mata hati kami, Tuhan. Sekarang kami lebih yakin lagi akan keselamatan kami dan anak-anak kami. Karena kami semakin mengerti betapa besarnya kasih karunia-Mu atas kami. Engkau panjang sabar dan murah hati. Kami percaya Tuhan, tidak lama lagi Engkau sendiri akan menjemput kami dan anak-anak kami. Supaya di mana Engkau berada, kami pun akan berada bersama-sama denganmu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Amin.